Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Kali ini kita kedatangan Aorus X7. Yap, mungkin beberapa dari kalian baru banget mendengar nama ini. Aorus sebenarnya adalah laptop gaming keluaran dari Gigabyte. Seperti Dell yang punya Alienware, Asus yang punya ROG, Acer yang punya Predator, atau MSI yang punya MSI Gaming. Nah, kalau Gigabyte itu ya ini, Aorus. Mulai dari desain, laptop ini mempunyai aksen warna black matte yang menurut gua kelihatan jantan. Jantan seperti logonya yang berbentuk burung. Material bodi laptop ini sekilas kayak terbuat dari aluminium, tapi sebenarnya ini plastik. Ketok aja pakai tangan, bunyinya terasa beda. Jujur-jujur aja nih ya, keyboard dari laptop ini sebenarnya enak banget untuk diajak ngetik-ngetik. Bahkan di bagian samping udah terdapat tombol makro yang bisa di custom. Dan yang paling penting dari semua itu adalah RGB lighting. Untuk interface-nya, di bagian samping terdapat mini DisplayPort, USB Type-C Thunderbolt, USB 3.0 dan card reader. Dan di sisi satunya ada Ethernet jack, HDMI, USB 3.0 dan audio jack. Entahlah, Aorus X7 juga menambahkan USB 3.0 di belakang. Mungkin buat kita-kita yang mau menggunakan mouse biar enak aja kali ya. Oh ya, Aorus X7 memiliki harga di kisaran 38 sampai dengan 40 juta. Dan menurut gua ini sangatlah terjangkau untuk laptop dengan spek yang cukup tinggi banget. CPU Intel Core i7-6820HK, RAM 16GB DDR4 2400 MHz, dual channel dan bisa di-upgrade hingga 64GB, 512GB PCIe SSD, 1TB hard disk, GTX 1070 8GB, HD webcam, Windows 10, Bluetooth, Wi-Fi, dan fitur-fitur standar lainnya yang biasa kita temukan pada laptop umumnya. Secara garis besar, laptop ini punya spek yang agak mirip dengan ROG G752VS yang Chandra Leo unjukin. Bedanya G752VS punya RAM 64GB aja. Lanjut ke display, monitor ini memiliki resolusi 1440p. Yap, ini bukan 4K, akan tetapi memiliki fitur G-Sync dengan refresh rate 120Hz yang menurut gua adalah kombinasi antara GPU performance dan monitor yang sangat tepat daripada menggunakan 4K 60Hz kalau kita mau main game dengan FPS yang tinggi. Buat yang belum tahu perbedaan antara 60Hz dan 120Hz, nih gua unjukin bedanya. Ketika kita menggunakan 120Hz dalam kondisi VSync on, maka gambar akan terlihat lebih smooth ketimbang VSync on dalam 60Hz. Apalagi kalau cuma 30Hz, ya jadi gitu deh gambarnya. Itu soal VSync dalam refresh rate. Nah, kalau VSync off tanpa G-Sync, kemungkinan akan terjadi tearing seperti ini. Ketika G-Sync on, maka dia akan mencoba membuat pergerakan tersebut menjadi lebih smooth. Meskipun pada laptop ini G-Sync-nya masih memberikan sedikit blur effect, tapi ya itu nggak terlalu masalah juga sih kalau buat gue pribadi. Penempatan speaker laptop ini menurut gue sangat baik. 2 buah subwoofer dan main speaker yang berada di atas dekat keyboard sehingga suara yang keluar nggak terganggu sama sekali. Kualitasnya juga oke, mantap lah pokoknya. Sirkulasi udara laptop ini sebenarnya udah cukup banyak karena ada 4 exhaust. Tapi sebenarnya ya airflow baik aja masih belum cukup. Gua harap Gigabyte bisa memberikan heat pipes dan cooling system yang lebih baik dari ini. Suhunya sih wajar-wajar aja sebenarnya. Cuma suaranya agak bising di telinga saat kondisi load atau ngegame. Well, sebenarnya melihat spek aja kita udah bisa ngeraba performance Aorus X7 ini seperti apa. Tapi rasanya belum afdol kalau belum lihat hasil benchmarknya.
harga kurang dari 40 juta, Gigabyte gue rasa mulai mencoba bersaing serius dalam laptop gaming. Price to performance-nya sangat baik untuk laptop gaming yang menggunakan i7 6820HK dan GTX 1070. Paling yang perlu diimprove cuma cooling system aja, mengingat GPU Pascal sangat sensitif terhadap suhu. Yap, itulah dia review gua mengenai laptop gaming dari Gigabyte, yaitu Aorus X7. Kalian boleh komentar di bawah kalau misalkan ada informasi yang kurang atau ada yang mau ditanyain soal laptop ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian. Follow sosial media gua, itu ada di description. Gua Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.